Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Sustian. Nah, kali ini kita akan membahas masih seputar bagaimana cara lapor SPT masa PPN. Kalau di video saya sebelumnya, itu bagaimana cara lapor SPT masa PPN apabila Anda lapornya menggunakan web e-faktur atau saat ini memang untuk pelaporan SPT masa PPN diwajibkan menggunakan web e-faktur. Jadi tidak bisa lagi menggunakan CSV kemudian diupload ke DJP online atau via e-filing ya per masa September kemarin. Nah, kali ini saya akan menjelaskan alternatif pilihan untuk melaporkannya. Jadi, selain dari web e-faktur atau selain dari DJP, ada juga alternatif pelaporan menggunakan PJAP. Apa itu PJAP? PJAP adalah penyedia jasa aplikasi perpajakan atau biasa semacam mitra resmi dari DJP untuk pelaporan bisa e-filing, bisa e-faktur, e-bupot dan sebagainya. Artinya, DJP ini menggandeng perusahaan-perusahaan swasta untuk bekerja sama untuk melaporkan SPT masa atau SPT tahunan wajib pajak. Nah, salah satu dari PJAP itu adalah dari online pajak. Nah, bagaimana cara melaporkan SPT masa PPN melalui online pajak ini? Nah, silakan simak tutorial berikut ini. Jadi, di Bicara Pajak episode kali ini, kita akan membahas tentang tentang bagaimana alternatif pelaporan untuk Anda apabila menggunakan PJAP. Jadi alternatif lapor SPT masa PPN melalui PJAP resmi DJP. Kenapa ini kita sebut resmi? Karena memang sudah diakui oleh DJP, sudah diakui dan diawasi oleh DJP. Ada sekitar belasan PJAP mitra resmi dari DJP. Nah, salah satunya adalah dari onlinepajak.com. Jadi di sini terdaftar dan diawasi oleh DJP. Jadi data yang kita simpan di aplikasi ini atau di situs ini itu sudah terjamin kerahasiaannya. Jadi sudah diawasi dan terdaftar oleh DJP. Jadi tidak perlu ragu lagi. Dan untuk pelaporan ini juga dilakukan secara gratis. Jadi Anda tidak akan dipungut biaya apapun. Jadi sama seperti Anda lapor di DJP. Jadi sama-sama gratis, nggak ada biaya apapun. Nah, bagaimana cara tutorialnya? Silakan simak langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, step pertama tentu saja Anda buka situsnya online pajak terlebih dahulu. Jadi bisa search di keywordnya Google online pajak, maka akan muncul situs yang paling atas biasanya itu online, kemudian pajak.com. Jadi akan muncul online-pajak.com. Nah, silakan situs induk Anda buka. Nah, seperti ini gambaran tampilan awal situs online pajak itu sendiri. Nah, untuk melaporkan SPT masa PPN, silakan pilih menu e-filing PPN ini. Jadi silakan kita pilih yang ada di sini. Kemudian step berikutnya atau step nomor 3 di sini pelaporan PPN lebih mudah, hemat waktu dan gratis. Jadi ini juga sama, tidak dipungut biaya juga. Jadi step ketiga silakan klik tombol mulai sekarang gratis. Kemudian step keempat atau step berikutnya, Anda silakan registrasi terlebih dahulu untuk di online pajak ini. Apabila Anda sudah registrasi, maka step ini silakan Anda lewati. Jadi di step keempat ini silakan diisi dengan alamat email yang aktif, kemudian password yang nanti akan kita isikan, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi atau nomor telepon yang aktif. Kemudian klik daftar. Nah, apabila Anda sudah daftar sebelumnya, Anda sudah punya akun di online pajak ini, silakan masuk di sini. Berikutnya, kalau ternyata Anda sudah registrasi, sudah selesai registrasinya, silakan Anda login di sini menggunakan alamat email dan juga password yang tadi Anda isi. Jadi setelah itu akan muncul tampilan dashboard seperti ini, tampilan awalnya. Nah, langkah pertama di sini adalah kita harus isi profil wajib pajak kita terlebih dahulu. Jadi kita harus isi profil wajib pajak kita. Jadi kita input NPWP, kemudian alamat dan sebagainya. Nah, caranya seperti apa?
Yang pertama kita klik tambah wajib pajak di atas ini. Kemudian setelah itu akan muncul notifikasi atau kotak dialog berikutnya, isikan nomor NPWP Anda. Jadi apabila Anda mau PKP, Anda seorang PKP dan mau lapor SPT masa PPN, silakan ketik nomor NPWP Anda yang PKP yang nantinya akan kita buat untuk pelaporan SPT masa PPN-nya. Jadi silakan ini diketik NPWP-nya, kemudian silakan klik lanjut di sini. Step nomor 6 di sini otomatis nama dan alamat sudah otomatis akan terisi apabila sudah terdaftar di DJP dan NPWP-nya valid. Kemudian silakan pilih KLU-nya, klasifikasi lapangan usahanya, sesuaikan dengan jenis kegiatan usaha Anda, apakah di bidang perdagangan, jasa, swasta, dan sebagainya. Kemudian di mana tempat kota Anda berkedudukan, misalkan di Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Kemudian kode pos Anda, kode pos di tempat Anda. Kemudian setelah itu kita klik simpan di sini. Step nomor 7, setelah ini registrasi NPWP Anda berhasil. Nah, di step nomor 7 kita akan mulai untuk aktivasinya. Kalau tadi sudah kita input profil WP-nya, WP PKP-nya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk input bagaimana cara mengaktifasi e-filing PPN-nya. Nah, caranya seperti apa? Klik yang tombol di sini, aktivasi PPN e-filing baru di sini. Silakan kita klik di sini. Nah, kemudian akan ada 4 langkah saja, 4 langkah mudah. Yang pertama aktivasi, kemudian dapatkan SPT, kemudian yang ketiga adalah lapor, dan yang terakhir adalah unduh BPE, bukti penerimaan elektroniknya. Nah, untuk langkah pertama di step ke-8 ini, silakan ketik aktifkan dulu. Klik aktifkan di sini. Nah, berikutnya akan ada 3 jenis informasi yang harus Anda isi nanti. Yang pertama ada nomor NPWP PKP-nya, kemudian alamat email perusahaan, dan yang terakhir nomor telepon perusahaan. Ini sudah terisi tadi pada saat kita isi profil, jadi tinggal kita cek saja apakah sudah benar atau tidak nomor alamat email dan nomor teleponnya. Kemudian kita klik selanjutnya di sini. Di step ke-10 itu adalah penandatanganan SPT. Jadi kita harus isi siapa penandatanganan SPT-nya, apakah direktur, komisaris, dan sebagainya. Siapa yang berhak menandatangani SPT ini. Biasanya disamakan dengan siapa yang menandatangani e-faktur pajaknya. Kemudian jabatannya sebagai apa? Apakah direktur, bagian keuangan, komisaris, kemudian direktur utama, dan sebagainya. Silakan ditulis sesuai dengan nama jabatannya. Kemudian tempat penandatanganannya, tempat yang tadi, tempat kedudukan Anda. Kemudian ini bisa dicentang apabila Anda sudah di sini, apabila ini digunakan sama. Jadi nama yang ada di sini itu sama dengan yang ada di nama direktur, sama dengan yang bertanda tangan. Kemudian selanjutnya di sini. Nah, yang ketiga adalah kita harus upload dulu sertifikat digitalnya. Jadi kita harus sudah punya sertifikat digital untuk PKP. Nah, kita upload sertifikat digital kita di sini. Kemudian passphrase-nya juga kita isi di sini. Kemudian kita klik setuju di sini. Kemudian setelah itu klik finish. Jadi kita pastikan dulu kita sudah punya sertifikat digital dan masukkan passphrase-nya. Passphrase adalah sebuah kode yang diberikan oleh DJP pada saat Anda meminta sertifikat digital. Jadi jangan sampai Anda lupa di situ. Setelah itu di langkah 12 ini adalah sudah setup. Jadi aktivasi untuk layanan e-filing PPN itu sudah selesai. Jadi di sini Anda berhasil untuk bisa aktivasi PPN. Nah, sekarang klik continue. Nah,
Langkah berikutnya adalah langkah untuk melaporkan SPT masa PPN kita. Jadi kita harus lihat dulu isi SPT-nya seperti apa. Jadi di sini hanya melihat saja. Jadi tidak bisa, misalkan tidak bisa melihat untuk lampiran A1, A2, B1, B2. Jadi di sini hanya disediakan untuk lampiran induk dan lampiran AB saja. Karena kan kalau yang lampiran A1, A2, B1, B2, dan B3 itu kan sudah ada di aplikasi desktopnya. Jadi sudah tersedia di situ. Jadi di sini untuk pelaporan yang bisa kita lihat adalah untuk yang rekapnya saja, yang lampiran AB dan lampiran induk saja atau SPT induknya saja. Nah, pada saat kita mau pertama kali untuk melakukan posting, kita cari dulu masa pajaknya yang mana yang mau kita posting, yang mana yang mau kita laporkan. Misalkan kita klik di sini, kemudian kita pilih masa apa yang mau kita laporkan. Misalkan di sini masa Oktober, kita pilih Oktober. Kemudian kita klik lihat SPT. Nah, setelah lihat SPT di langkah ke-14 ini akan muncul notifikasi seperti ini. Anda yakin melakukan posting SPT? Harap pastikan tanggal SPT benar. Anda tidak dapat mengubah tanggal di postingan berikutnya. Lihat SPT. Jadi silakan kita klik lihat SPT. Nah, pada saat ada pesan seperti ini, posting sedang berjalan memperbarui perhitungan pajak Anda. Nah, biasanya ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, saran saya pada saat seperti ini Anda silakan refresh lagi halamannya. Jadi silakan refresh atau tekan F5 untuk memastikan postingan ini sudah berjalan atau masih atau sudah selesai. Jadi di sini pada saat posting sedang berjalan, untuk memastikannya adalah Anda harus merefresh lagi halaman itu, atau silakan ketik F5 atau klik F5, tombol F5 di keyboardnya. Nah, berikutnya, ketika sudah posting itu sudah berhasil, maka akan ada notifikasi seperti ini, posting berhasil, penghitungan pajak Anda sudah diperbarui. Nah, di sini kita harus memastikan penghitungan pajak kita ini sudah benar. Jadi di sini ada pajak keluaran, pajak setoran di muka, pajak masukan yang dapat dipenghitungkan, PPN-nya itu apakah kurang atau lebih bayar. Jadi kita harus memastikan di sini. Nah, apabila Anda masih mau ada perubahan, misalkan ada yang perlu ditambah nih tentang pajak masukannya misalkan, atau masih ada kompensasi dari masa sebelumnya. Kan untuk di web e-faktur sekarang itu belum disediakan otomatis ya. Jadi untuk kompensasi dari masa sebelumnya itu masih kita harus isi secara manual. Nah, isi secara manualnya itu silakan kita pilih di sini, masih di halaman yang sama. Di bawahnya akan muncul dua tab di sini. Tab yang pertama itu induk, SPT induknya, dan yang kedua adalah yang lampiran 1111 AB. Nah, yang warna kuning di sini itu adalah warna yang bisa kita edit, yang bisa kita rubah. Di sini faktur pajak yang digunggung, yang tanpa faktur. Jadi yang digunggung itu artinya yang tanpa kita mengeluarkan faktur yang standar yang biasa kita buat. Contohnya yang digunggung itu kalau misalkan usaha Anda minimarket, pedagang eceran dan sebagainya yang langsung ke pembeli atau konsumen akhir biasanya, dan itu harganya juga tidak yang mahal-mahal gitu, biasanya barangnya eceran. Nah, itu biasanya PPN-nya digunggung, artinya ya sudah harga semuanya itu ditambah dengan PPN gitu. Jadi Anda tidak perlu mengeluarkan faktur tiap kali ada transaksi. Itu yang namanya digunggung. Nah, berikutnya yang bisa kita ubah adalah yang ini, tentang kompensasi masa pajaknya. Apakah dari masa pajak sebelumnya atau dari masa kapan. Nah, ini bisa kita ubah di sini. Kalau sudah kita ubah, silakan kita klik simpan di sini. Kalau sudah diubah seperti ini misalkan, kita klik simpan. Nah, berikutnya akan ada notifikasi pembaruan berhasil. Nah, berikutnya masih sama seperti di halaman yang sama, harap posting ulang. Jadi setiap ada perubahan baik itu di induk ataupun di 1111 AB tadi, setiap ada perubahan
silakan Anda posting ulang. Jadi pastikan ini sudah diposting. Nah, untuk memastikan postingan ini sudah berhasil, kita klik lihat lagi SPT. Jadi harus kita posting ulang setiap ada perubahan. Nah, kemudian lihat SPT. Kemudian sama seperti yang tadi, jadi posting sedang berjalan. Jadi silakan beberapa saat kemudian silakan Anda refresh lagi untuk melihat apakah postingan ini sudah berhasil atau tidak. Nah, berikutnya akan ada muncul notifikasi seperti ini apabila berhasil, posting berhasil, penghitungan pajaknya sudah diperbarui. Nah, di sini sudah berubah. Nah, kita asumsikan yang pertama adalah jika SPT-nya ini kurang bayar. Kan kalau PPN itu kan ada yang namanya kurang bayar dan juga lebih bayar. Kurang bayar itu artinya pajak keluaran kita, pajak atas penjualan kita itu ternyata lebih besar daripada pajak pembelian kita. Jadi faktur yang kita jual pada saat kita jual itu lebih besar nilainya daripada faktur yang kita terima pada saat kita membeli barang. Itu namanya kurang bayar. Nah, apabila kurang bayar, silakan kita klik bayar di sini. Di step 21 ini. Nah, di sini ada dua pilihan, dua notifikasi. Yang pertama adalah sudah dibayar atau bayar sekarang. Nah, kalau Anda pilih sudah dibayar, artinya Anda sudah membayar kekurangan pajaknya, Anda sudah bayar sendiri. Jadi, ketika sudah kita pilih sudah dibayar, akan muncul notifikasi seperti ini atau kotak dialog seperti ini. Kita hanya perlu menulis tanggal dan juga NTPN-nya, nomor transaksi penerimaan negaranya. Jadi kan setiap ada pembayaran pajak itu kan pasti ada NTPN. Nah, jadi itu yang diinput saja. Jadi NTPN itu saja yang harus diinput. Kemudian silakan klik bayar di sini. Nanti akan muncul otomatis. Nah, kemudian apabila ternyata Anda memilih opsi kedua, bayar sekarang, nah di sini itu Anda bisa gunakan pembayaran menggunakan pajak pay. Itu disediakan oleh aplikasi ini atau oleh situs ini, situs online pajak. Gitu. Jadi Anda bisa gunakan pembayaran di sini atau bisa Anda bayarkan di tempat lain. Tapi sama-sama ketika Anda sudah ada pembayaran pajak, pastikan sudah ada nomor NTPN-nya. Itu untuk validasi bahwa Anda sudah membayar pajak. Nah, berikutnya, kalau ternyata status Anda itu adalah lebih bayar. Kalau tadi kan kurang bayarnya, nah kalau lebih bayar berarti kebalikannya. Ketika transaksi penjualan kita itu ternyata lebih kecil daripada transaksi pembelian kita. Atau kalau misalkan rekanan kita itu biasanya adalah pemungut. Bisa BUMN, bisa juga dengan pemerintah. Itu PPN-nya pasti akan lebih bayar harusnya. Karena kan PPN kita sudah dipungut langsung oleh mereka. Artinya kita tidak perlu setor sendiri. Jadi pasti PPN-nya 0. Dikurangi dengan pembelian barang-barang kita, jadi pasti lebih bayar. Nah, kalau lebih bayar, pilihannya di sini adalah seperti biasa, sama seperti di induknya. Kita cek dulu kelengkapan berkasnya. Ini ada di menu induk kalau sekarang. Jadi kita kelengkapan ini dokumennya. Ini dokumennya sama persis dengan dokumen fisiknya. Jadi Anda akan familiar dengan bentuk seperti ini. Nah, untuk kompensasi, untuk lebih bayar, biasanya kan ada dua pilihan ya. Apakah itu nantinya akan direstitusi ataukah dikompensasi? Restitusi artinya itu kita harus ambil kembali uang kita melalui penelitian atau pemeriksaan. Tapi kalau kompensasi artinya uang itu kita endapkan dulu, baru nanti bisa kita gunakan lagi di bulan depannya kalau masih ada sisa. Jadi sampai nanti kira-kira habis kompensasi itu. Jadi bisa kita pilih di sini, kompensasikan ke masa pajak berikutnya. Artinya yang 43 juta ini kita bisa kompensasi lagi ke masa November. Kalau belum habis berarti ke masa Desember dan seterusnya.
sampai nanti habis, sampai nanti kira-kira 3 tahun batas maksimal untuk kompensasi itu. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, di sini tidak ada yang perlu diisi, misalkan tidak ada kegiatan membangun sendiri, PKP-nya tidak gagal produksi, dan sebagainya, ini berarti kosong. Kemudian kita klik simpan. Nah, pada saat simpan, seperti biasa, postingan sudah berhasil, jadi seperti biasa kita harus posting ulang, sampai nanti muncul notifikasi posting berhasil. Pastikan penghitungan pajaknya sudah sesuai, sudah benar. Apakah tadi kurang bayar atau lebih bayar. Jadi pastikan ini postingan ini, penghitungan pajaknya ini sudah benar. Nah, kalau postingan ini sudah benar, langkah berikutnya adalah langkah lapor SPT. Jadi SPT ini akan kita submit ke servernya DJP melalui DJP online ini. Maaf, melalui online pajak ini. Nah, jadi kita klik lapor SPT di sini. Nah, kemudian ada notifikasi seperti ini. Setelah Anda approve, masa pajak akan dilaporkan ke sistem DJP dan pembetulan selanjutnya pada masa pajak ini akan menjadi revisi. Jadi, apabila nanti ada pembetulan, maka bisa digunakan lagi nanti data yang lama ini. Jadi tinggal kita revisi aja, kita pembetulan saja 1, 2 dan seterusnya. Kita klik lapor di sini. Nah, akan muncul notifikasi seperti ini lagi, pelaporan sedang berjalan. Silakan ditunggu, atau kalau misalkan Anda bisa merefresh lagi. Jadi setiap kali ada notifikasi posting sedang berjalan atau pelaporan sedang berjalan, artinya ini proses ini sedang berjalan. Nah, untuk memastikan apakah ini berhasil atau tidak, silakan halaman ini kita refresh atau kita klik F5 tadi di keyboardnya masing-masing. Nah, sampai muncul di sini pelaporan berhasil. Nah, kalau sudah pelaporan berhasil, nanti kita akan bisa download BPE-nya, bukti penerimaan elektroniknya. Jadi silakan kita download di sini di langkah 33 atau step 33. Kita download BPE-nya. Nah, setelah itu akan muncul bukti penerimaan elektroniknya. Nah, kurang lebih seperti inilah bukti penerimaan elektroniknya. Jadi ada nama, NPWP, untuk masa pajak apa, kemudian ada nomor transaksi pengirimannya, ada tanggal dan sebagainya. Dan bukti lapor ini adalah sah dari DJP. Jadi sebagai mitra resmi ini kita samakan dengan bukti lapor yang dikeluarkan oleh DJP. Jadi tidak ada bedanya. Dan sekali lagi ini tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi Anda bisa lakukan ini dengan gratis. Ini sebagai alternatif bagi Anda apabila misalkan kita mau lapor menggunakan web e-faktur, ternyata banyak kendala, trouble jaringan, dan sebagainya. Nah, ini sebagai alternatif apabila Anda mau lapor menggunakan cara lain, yang sama-sama resmi juga. Jadi saya sarankan, kalau misalkan memang, ya silakan dipilih saja kira-kira mana yang memudahkan bagi Anda. Apakah dari DJP atau dari mitra DJP-nya. Demikian untuk tutorial alternatif pelaporan SPT masa PPN ini. Semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya bagi Anda PKP yang mau lapor SPT masa PPN. Silakan subscribe channel saya di YouTube apabila Anda ini berguna informasinya bagi Anda, atau follow podcast di Spotify, itu Bicara Pajak Podcast. Dua-duanya hal yang sama ya, membahas seputar perpajakan juga. Dari saya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan silakan subscribe atau silakan tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.